Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwana. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para umahat kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita terus menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di masjid ini untuk bermajelis ilmu, berteman-teman surga yang di dalamnya insyaallah senantiasa dibangun oleh orang-orang yang istiqomah. Dan tentu istiqomah itu sesuatu yang sangat berat, sangat sulit, karena betul-betul di dalamnya menjadi bagian orang-orang yang bersyukur. Sementara orang yang bersyukur itu, kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun, ya, sangat sedikit yang mau bersyukur. Bisa dibandingkan waktu pertama kali dibuka majelis ilmu ini, pasti penuh masjid ya dengan ibu-ibu. Kemudian terus berjalan seiring waktu, tinggallah hari ini tersaring. Jadi kalau bibit ini bibit unggulnya, ya begitu. Yang hebat-hebatnya ini yang tinggal, ya. Dan tentu sekali lagi istiqomah itu berat dan tidak banyak, sedikit yang bisa melakukan hal-hal tersebut, karena istiqomah itu memang punya posisi yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang istiqomah itu ciri-cirinya, ya, apabila dia berpegang teguh, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, kemudian dia istiqomah, ketika dia mau meninggal, ketika menjelang sakratul maut, orang yang istiqomah ini turun malaikat kepadanya, tatanazzalul malaika. Malaikat itu datang dan berbisik di telinganya. Apa kata-kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Karena orang yang mau meninggal itu takut. Apa yang dia takutkan? Kata Rasulullah, ya, dari ulama itu sudah diperlihatkan pengadilannya Allah. Dikasih lihat di yaumul hisab, sudah dikasih lihat timbangan yaumul mizan, sudah dikasih lihat. Makanya dia mengatakan, malaikat mengatakan, Allah takhafu, jangan kau takut. Ya. Kemudian apa lagi kata malaikat? Wala tahzanu, jangan sedih. Karena orang yang mau meninggal itu sedih. Kenapa sedih? Dia tinggalkan suami, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan cucu-cucunya. Makanya dia sedih. Itulah sehingga malaikat mengatakan, jangan takut, jangan sedih. Wa absiru, berbahagialah engkau dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Itu orang yang istiqomah. Ya.
Seandainya istiqomah ini tidak besar balasannya, ya maka banyak yang datang selalu pengajian. Cuma karena itu nih beratnya itu istiqomah. Ya, kaki beratnya istiqomah. Kalau kita nanti mau meninggal, didatangi ki malaikat, disuruh ki, jangan sedih, berbahagialah engkau dengan surga yang Allah janjikan kepada. Makanya alhamdulillah menjadi orang-orang yang istiqomah itu susah. Ya, bertahun kita tinggal di masjid, mengurus masjid, ya, bertahun kita ikut majelis taklim, mulai pembukaan, terus berjalan. Ini bagus, banyak-banyak nih. Biasa saya dapat kalau saya pengajian tak 4 orang. Ya. Ketuanya, sekretarisnya, protokolnya, bendaharanya. Ini alhamdulillah agak banyak sih. Ya, sekira begitu. Ya, itulah beratnya istiqomah. Nah, para ummahat, ibu-ibu sekalian, dalam satu ayat Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan sesuatu. Kemudian Allah memilih sesuai dengan keinginannya. Tidak boleh dicampur-campur. Hak prerogatif Allah menciptakan sesuatu dan memilih sesuai yang Dia inginkan. Dan apa yang dipilih itu pasti di dalamnya ada keutamaan. Allah menciptakan begitu luasnya bumi ini, begitu banyaknya negara, begitu banyaknya tempat di muka bumi ini, tapi Allah memilih hanya 3 tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mekah, Madinah, Aqsa. Itu saja 3. Ya. Allah yang berhak memilih tempat itu. Dan kenapa dipilih? Karena ada hikmah yang luar biasa. Pahala tak dilipat gandakan. Kalau di Madinah 1000, kalau di Masjidil Haram 100.000 satu kali sholat, dan kalau di Masjidil Aqsa 1000. Ya, itu saja. Itulah sebabnya kita boleh menyengaja ke 3 tempat itu. Artinya boleh berniat dari Makassar, dari Ince Ningoyo, ya Allah mau kau pergi sembahyang di Madinah, boleh sengaja begitu. Makanya boleh bikin nasi kuning, buras, telokan nasa, ya, lemang, boleh bawa semua ke sana sengaja untuk pergi sholat. Di luar itu 3 tempat tidak boleh. Misalnya, ayo bikin nasi kuning deh, sama buras sesama majelis taklim Ar-Rahman, baru kita pergi salat di Masjid Katangka Goa. Dilewati itu surga, dilewati surga. Tidak boleh, tidak boleh sengaja ke situ, dilarang. Kecuali pergi makan coto bentuk sungguh. Kang enak itu. Kalau orang gemuk itu saking makanan nggak bahas. Ya, dia bilang, kenapa bisa gemuk? Ya, tidak tahu, paling sedikit je kumahakan. Bohong itu. Orang gemuk itu banyak nak makan, banyak nak minum, banyak tidur. Nah, itu bina gemuk. Ya, tidak boleh kita ke Masjid Katangka sengaja dari sini mau salat duhur di sana, tidak boleh. Kecuali misalnya pergi di Balak Lompoa, bawa anak tak main-main, atau makan coto di Bonto Sungguh situ. Nah, setelah makan, selesai makan iduhur ki. Nah, bisa salat di Masjid Katangka Goa. Tidak boleh disengajai. Tidak boleh bilang mau bikin nasi kuning, bikin buras, pergi di Masjid Istiqlal di Jakarta. Tidak boleh. Kecuali pergi ke Jakarta, tengok anak tak, baru bilang sama anak tak, ayo dia pergi sembahyang duhur di Masjid Istiqlal, itu boleh. Itu keistimewaan tempat. Jadi kalau Mekah Madinah boleh sengaja, Masjid Aqsa boleh disengaja. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hudallahu fabihudahum muqtadih. Ya. Begitu banyak Allah ciptakan manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, tapi Allah memilih hanya beberapa orang yang dipilih jadi nabi dan rasul. Dan itu hak Allah.
Dan yang dipilih itu dari kebanyakan dari Jazirah Arab. Ya, ada dari Palestina, ada dari Mesir. Itu haknya Allah untuk memilih nabi dan rasul. Ya. Dan mereka itu kata Allah, ulaikal ladzina hudallah. Mereka itulah para nabi dan rasul yang harus kita ikuti syariatnya. Jadi banyak manusia, tapi Allah tidak ciptakan nabi dari Abdullah di Sirua, tidak ada. Tidak ada nabi di Bandung, di Bogor. Ya. Allah yang memilih nabi dan rasul tersebut. Wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yakhtar. Kemudian Allah menciptakan 12 bulan. Allah menciptakan 12 bulan itu, Allah memilih satu bulan yang bernama bulan Rajab. Yang oleh karena itu Allah menganggap bulan ini sebagai bulan yang haram. Setiap yang Allah pilih pasti ada hikmah yang terbesar di dalamnya. Allah memilih bulan Rajab karena ada hikmah yang luar biasa di dalamnya sebagai bulan yang haram. Inna iddatash syuhuri indallahi asna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sejak Allah menciptakan bumi dan langit ini, Allah menciptakan 4 bulan yang haram. Salah satunya itu bulan Rajab. Pengajian kita di bulan Rajab. Kenapa sedikit datang? Memang begitu kalau banyak pahalanya. Nanti bikin pengajian bulan Sya'ban pasti banyak orang datang. Karena sedikit di pahalanya. Begitu itu. Allah menghendaki orang-orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Kalau undangan menyanyi-menyanyi, joget-joget banyak itu. Tapi kalau dengar ustaz ceramah sedikit, itu pun yang datang lebih banyak mengantuk. Ini jamaah sekalian. Begitulah Allah memilih bulan Rajab. Nah, kita hadir pada kesempatan ini. Ada apa di bulan Rajab? Dilipat gandakan pahala orang yang melakukan kebaikan, termasuk pengajian yang dilakukan di waktu sore. Ya, setiap langkah kaki kita dipahalai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dari rumah tadi minta izin sama suami baik-baik. Jangan tidak minta izin. Pulang suami sebentar ini tidak ada di rumah, tidak ada tuh isinya nasi di meja. Nah, bukan itu pahala didapat. Ya, mudah-mudahan sebentar ini sudah makin masak baru ke sini. Nah, kasihan ya. Jadi itulah perempuan, wanita yang memang ditawarkan oleh Allah tidak perlu terlalu banyak sembahyang tak. Sebenarnya itu kita tidak perlu terlalu banyak sholat, tidak perlu juga terlalu banyak puasa sunnah tak perlu. Apa jaminannya? Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, bagi seorang wanita apabila dia salat wajib saja, tidak usah salat sunnah. Jadi nanti pulang gini, bagus ceramahnya Ustaz, nah larang di salat sunnah. Cukup salat wajib saja 5 waktu. Pasti tahu Ustaz tahu kalau salah ini hadisnya. Iya. Salat 5 waktu saja, tidak usah salat sunnah. Kemudian puasa wajib saja, jangan pakai puasa sunnah, puasa Muharram apa, puasa Syawal, tidak usah. Puasa wajib saja, puasa bulan Ramadan. Kemudian berbakti kepada suami. 3 gaji. Maka akan masuk dalam surga melalui pintu mana saja, di atas karpet merah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kita bilang yes, tidak usah puasa sunnah, tidak usah salat sunnah. Yang penting dijamin bahwa suami kita itu betul-betul kita mengabdi. Banyaknya coto di luar, banyaknya penjual makanan di luar, banyaknya palubasa ikan bakar di luar, nah lewati semua suami demi mendapatkan masakanku. Itu bukan karena tidak ada wanda, tapi memang mau makan di rumah. Itu ini tidak pulang pengajian sudah makin makan Pak, belum, ini uang pikul beli situ di warteg. Selesai. Ya. Jadi ini jamaah sekalian. Nah, bulan Rajab, bulan dilipat gandakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Bulan Rajab juga
Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau datang bulan haram termasuk bulan Rajab ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menzalimi diri. Dan di antara tafsir yang mana itu menzalimi diri, yaitu ketika ada kebaikan di depan mata segera lakukan. Itu. Ada pengajian, jangan dulu saya deh. Bulan depan nah itu. Orang yang zalim itu, kalau sudah ada kebaikan di depan mata segera lakukan. Kalau sudah ada panggilan ceramah, segera lakukan. Ini jam 5 dimulai. Belum pakai selesai maghribnya. Jadi segera melakukan kebaikan. Kalau ada orang miskin di depan rumah, nah ada keinginan untuk menyumbang, jangan tunda. Jangki lagi bilang, tunggu dulu di, jangki pulang-pulang, mandi kak dulu. Baru mandi ki lama. Akhirnya keluar ki, ulami orang miskin. Capek ki menunggu. Jadi jangan tunda untuk melakukan kebaikan di bulan Rajab ini. Kemudian bulan Rajab itu it'amut ta'am. Cirinya itu memperbanyak sedekah makan. Ini alhamdulillah saya di panti asuhan ini selalu ada nasi kotak. Berganti yang ini di bulan Rajab nasi kotak. Mungkin ada ibu-ibu sini suka bawa nasi kotak. Makanya anak-anak ini kadang kalau lebih dikasih ke orang. Ustaznya juga gemuk-gemuk karena makannya nasi kotak. Kemarin saya ayam paha. Banyak nasi kotak. Kalau dia puasa besok, ini puasa besok, di sini lagi dapat lagi nasi kotak. Jadi dia tidak masak di pondok. Ke sini dia kalau Senin Kamis bersama Ustaz Dado. Ustaz Dado kurus, berarti Ustaz Dado tidak makan nasi kotak. Anak-anak jadi makan semua jatahnya Ustaz Dado. Ini jamaah sekalian. It'amu ta'am, cirinya itu. Saya biasa dengar Ustaz, pun santri bilang, Ustaz tidak pulang enggak, kenapa? Dipanggil kak makan di warung. Mana lagi tuh warung? Desia siapa? Suka kasih siapa? Panggil ki makan. Palu basah. Ini jamaah sekalian, memperbanyak makan, kasih makan ki. Dan apalagi tanpa ada makna lain, di bulan Rajab itu memperbanyak menyentuh kepala anak yatim. Jadi orang Arab Saudi itu di Mekah Madinah kalau kita umroh di bulan-bulan haram itu mereka selalu mendatangi anak yatim, pegang-pegang kepalanya. Bukan maksudnya di apa, pegang kepala. Jadi kalau ditahu memang anak yatim itu bulan Rajab banyak-banyak pergi pegang-pegang kepalanya. Tapi yang dikenal tomo, yang kau tidak kenal pegang kepala, marah itu. Ya, seperti ini bisa dipegang-pegang. Nah, aku pegang-pegang kau dulu, nak. Pegang-pegang kepala. Ada sini anak yatim, ibu-ibu pegang-pegang kepalanya. Ya, pegang-pegang kepalanya. Itu banyak menyentuh kepala anak yatim. Boleh. Ya, ini memang maknanya memang seperti itu, memperbanyak menyentuh kepala anak yatim. Itu bulan Rajab. Kemudian bulan Rajab itu disebut juga bulan Al-Ahsam. Apa itu? Bulan yang tuli. Ini bulan-bulan tuli. Peka, tidak mendengar. Artinya apa? Tidak boleh ada ribut, tidak boleh bertengkar, tidak ada suara pedang, dentingan pedang. Itu bulan Rajab. Tidak boleh bercerai. Kalau mau bercerai bulan Sa'ban. Ya, rencanakan sekarang bulan Sa'ban cerai. Ya, begitu. Tidak boleh bertengkar. Kalau mau marah-marah istri suami tak, Pak, bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Tidak boleh bertengkar. Bulan tuli, Al-Ahsam. Tidak boleh, tidak ada perkelahian. Ya, tidak ada perselisihan. Makanya itu orang Arab di Mekah dulu, itu kan keluarganya terpisah di Madinah gara-gara hijrah Nabi. Ya, akhirnya mereka juga ikut karena sudah masuk Islam, tidak mau bergabung dengan orang non-Islam. Biarpun itu keluarganya, sepupunya, kakaknya, ibunya, bapaknya, istrinya, pisah, tinggalkan untuk hijrah. Nah, kalau di bulan Rajab, mereka itu mulai mengumpulkan makanan untuk pergi tengok keluarganya di Madinah. Karena perjalanan ke sana aman, tidak ada yang ganggu. Tidak ada peperangan, tidak ada orang suka mencuri, tidak boleh berkelahi. Semua tahu, bukan cuma orang Islam, orang kafir juga tahu bahwa kalau bulan Rajab tidak boleh tahani orang.
Tidak boleh. Abu Jahal tidak akan melarang kalian hijrah. Itu Abu Jahal. Kalau menataki bulan Rajab, jadi aman mereka pergi. Pencuri juga tobat di bulan Rajab. Itu di Mekah Madinah. Tidak mau mencuri. Beda di Makassar. Biar bulan Rajab luka di sendal, luka di celengan. Ya. Bulan puasa lalu luka. Nah, itulah orang sampai hari ini Mekah Madinah, orang-orang Arab itu meyakini bahwa bulan Rajab tidak boleh bertengkar, tidak boleh memukul orang. Jadi kalau ada orang yang misalnya bapaknya dibunuh atau ibunya dibunuh, dia cari terus, aku nak bunuh juga. Pas dia ketemu di bulan Rajab, ada di depan mata, capek namun cari bertahun-tahun minta undang-undang. Tapi baru nak dapat di bulan Rajab, tidak jadi nak bunuh. Dia tidak boleh, tahangi dulu. Sudah di bulan Rajab. Bulan Sya'ban lari, tidak didapat lagi. Ya, itulah kebiasaan orang-orang Arab yang menjadi baik bagi kita karena Rasulullah juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, itu bulan Rajab. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa bulan Rajab itu disebut bulan menanam pahala amal soleh. Bulan Sya'ban nanti menyiram. Bulan Ramadan memanen pahala dan pengampunan. Kalau begitu, bulan Rajab itu apa yang harus dilakukan? Kasih lihat kesolehan. Rajin mengaji, rajin dengar pengajian. Tanam memang nih, supaya banyak disiram. Ya. Jadi kalau orang makutu-kutu puasa bulan Rajab, makutu-kutu masuk pada sunnah, makutu-kutu pergi pengajian, jangan maku deh bulan depan pi. Sota tidak tahu makna bulan Rajab. Bulan Rajab itu memperbanyak kesalehan. Disemangati puasa ya, disemangati sedekah ya, memperbanyak. Jadi ciri-ciri orang yang sukses di Ramadan, lihat bulan Rajabnya. Itu. Jadi kalau dilihat di bulan Rajab, dia suka ini ibu mak gosip, gagal itu di Ramadan, gagal kan. Jadi lihat memang dari sekarang, ya pulang ke sebentar pengajian ada ibu-ibu tidak pergi kak saya, gagal kau di bulan Rajab, gagal kok, karena bulan Rajab itu menanam. Ya, jangan bersemangat berpuasa di bulan Sya'ban, bersemangat juga di bulan ini. Cuma ada hadis bahwa Aisyah itu banyak puasa pinjamnya, kalanya sebagian besar dibayar di bulan Sya'ban. Jadi kalau ada 20 kalata, bayar di bulan Sya'ban. Masuk Ramadan pingsan ki. Tidak boleh juga ditumpuk-tumpuk itu kalah. Nah, bilang nanti di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban banyak pengantin. Demam juga belum mati, tidak selesai masuk Ramadan. Jadi itu makna di bulan Rajab. Jadi banyak menanam pahala. Ya. Itulah kemudian bulan Sya'bannya itu adalah bulan untuk menyiram. Ya, menyiram di sini persiapan. Makanya yang biasa puasa sunnah Senin Kamis, kayak santri ini, selalu puasa Senin Kamis, itu tidak dapat dalil bahwa kalau sudah dekat bulan Ramadan, sudah akhir-akhir Sya'ban tidak usah puasa. Boleh, yang kebiasaan puasa boleh bilang besok Ramadan nih. Masih puasa kini biar hari Kamis puasa karena kebiasaan puasa. Tapi yang tidak terbiasa di puasa itu satu pekan terakhir jangan berpuasa. Untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Begitu. Seperti ini dirasa pengajian Ramadan. Ya, karena apa tadi? Itu sudah tersuasana lagi. Ada yang sudah rasakan Ramadan? Pasti ada ya, ibu. Ada yang sudah terasa? Tiba-tiba bangun pagi, tiba-tiba sore datang, tiba-tiba malam. Kayak Ramadan dirasa. Dan itu orang-orang yang beriman mendapatinya dirinya dalam kondisi yang seperti itu. Baik. Nah, ya di sebagian ulama ya bulan Rajab juga ini ya menjadi dilazimkan ya bahwa di
bulan Rajab ini kita mengenal peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, sedikit saya ingin sampaikan terkait dengan Isra Mi'raj ini, ya, menjadi pemahaman bagi kita, karena sepakat ulama berdasarkan hadis yang sahih dengan dalil Al-Quran bahwa Isra Mi'raj itu berkaitan dengan perintah sholat. Alhamdulillah. Sehingga saya mengharapkan ketika kita mendengarkan atau mengetahui kisah Isra Mi'raj, maka segera memperbaiki kembali. Alhamdulillah, sholat ini diperbaiki. Karena banyak orang sibuk sekali peringatan Isra Mi'raj, selalu duduk di depan, baru jarang sembahyang, ya, kan masalah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar nomor 2 yang dimiliki oleh Rasulullah setelah Al-Quran. Jamaah sekalian, Isra Mi'raj ini sendiri, ya, adalah sebuah pemberian Allah kepada Rasulullah yang puncaknya itu disebut tahun-tahun kesedihan. Terlalu berat masalahnya Nabi, terlalu sedih Nabi. Bayangkan pamannya meninggal, Abu Talib yang selama ini melindunginya. Abu Talib ini yang dari kecil mengambil Nabi dan melindungi Nabi, sehingga Abu Jahal tidak berani mengganggu Nabi gara-gara Abu Talib. Meskipun kafir, tapi kesedihan Nabi yang paling besar, suaranya terdengar menangis ketika Abu Talib meninggal gara-gara tidak bisa mengucap syahadat sebelum meninggal. Itu yang menyebabkan. Padahal yang talqinkan itu Abu Talib Nabi dan Rasul. Jadi jangan makin ada orang tidak bisa ke ustaz dibantu. Ustaz ini Nabi yang bantu paman. Baca ini. Kalau kau baca la ilaha illallah ini ya paman, saya akan membelamu di hari pengadilannya Allah. Tapi tidak bisa. Kenapa begitu? Karena di samping kirinya ada juga duduk Abu Jahal. Jadi kalau Nabi bilang, paman baca ini, bilang tuh Abu Jahal, yang kau baca apa nanti Nabi bilang kakek nenek tak, agama nenek moyang tak. Akhirnya Abu Talib tidak menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mati kafir. Padahal Nabi yang tuntun. Makanya itu persoalan hidayah susah. Jangankan kita saja, Nabi saja. Nabi Nuh tidak bisa nak kasih toba istrinya sama anaknya. Bayangkan ini. Jadi jangan juga terlalu pusing. Kenapa itu istrinya ustaz mak daster? Daster menyapu, mak daster. Nabi Nuh saja susah kasih toba istrinya. Bayangkan. Jadi kalau ada istri ustaz tidak pakai jilbab, ya jangan langsung memang siapa ustaz juga salah pilih. Mau diceraikan, 7 tahu anaknya. Tak bisa. Ada juga istrinya ustaz, anaknya tidak pakai jilbab. Padahal sudah dewasa semua. Mau milih apa? Mungkin ustaz itu orang lain yang ceramai. Ya, anaknya tidak kayak saya anakku, 3 tidak pakai jilbab. 3 sana tidak pakai jilbab. Laki-laki semua. Tidak ada pakai jilbab. Jadi ini faktor hidayah. Yang kedua, meninggal istrinya. Itu Nabi tidak poligami Khadijah. Ketika sahabat Abu Bakar menawarkan, ya Rasulullah, silahkan poligami. Ini kasihan janda segala macam. Apa kata Nabi? Saya tidak mau sakiti hatinya Khadijah. Masya Allah. Nanti itu Nabi poligami meninggal di Khadijah. Bayangkan. Itu yang meninggal. Kemudian apa lagi? Ada 15 sahabat yang disuruh pergi sama Nabi karena selalu disiksa, dan sudah banyak sahabat yang dibunuh. Akhirnya 15 ini keluarga dekatnya Nabi disuruh pergi hijrah ke Habasyah. Ya bayangkan kalau keluarga tak pergi juga, sama ibu-ibu ini.
Kalau misalnya ada satu orang di sini pengurus yang tulis rumahnya, rumah ini dijual, mana bu mau pindah Papua, pasti sedikit. Apalagi Nabi 15, bahkan anaknya juga pergi hijrah, Ruqayyah, karena dinikahi sama Utsman bin Affan, berangkat juga. 3 kesedihannya Nabi, meninggal istrinya, meninggal pamannya, pergi sanak kadangnya, hijrah kasihan, dan tahu kapan pulang. Dan yang keempat, Nabi pergi ke Taif, pergi minta perlindungan. Ternyata di Taif sudah disiapkan anak-anak pegang batu. Kalau ada Nabi lempari batu. Anak-anak yang mengejar itu seperti itu kalau dilorong, orang gila dikasih begitu Nabi. Itu sebabnya kenapa malaikat penjaga gunung begitu marah? Karena itu orang Taif menyiapkan anak-anak. Coba anak-anak, kalau anak-anak yang ikuti ibu, tas 10 orang di belakang, pasti malu. Ya apa semua Nabi ini kurang ajar, padahal ikut biasa gitu. Bagaimana kalau melempar batu sampai Nabi berdarah? Laki-laki, anak-anak kecil nak pakai untuk menghinakan Nabi. Akhirnya Nabi sangat sedih, merenung di depan Ka'bah. Nah, datang di malaikat, bilang, ya Rasulullah, Allah ingin mengajakmu pergi rihlah. Jadi itu rihlah, jalan-jalan, itu sunnah. Orang yang pergi jalan-jalan itu menyegarkan otak, menyegarkan hati, tambah sayang keluarga. Makanya jangan terus di rumah. Pergi ke rihlah sekali-sekali, majelis taklim rihlah. Mungkin ini kalau sudah pakai rihlah ke Malino, nanti banyak lagi yang datang pengajian. Ini tidak pernah ke rihlah, di rumah terus. Pagi, siang, malam di rumah. Masuk misen Ramadan di rumah. Ya. Itu manfaatnya rihlah. Jangan komol terus, dekat. Ya, rihlah dengan keluarga, bersafar. Makanya itu perempuan, ibu-ibu itu disebut ar-rafiq qabla at-tariq. Mengambil pasangan sebelum berjalan. Itu maknanya itu istri bagi suami. Jadi kemana suami pergi, at-tariq qabla at-tariq, selalu didampingi suami kita. Ini jida. Suami ke Jakarta, suami ke Bandung, suami umroh sendiri. Nanti nak ajak kalau pergi pasar Kalimbu, pasar Terong, saja ki. Orang lain itu tahu bilang ibu. Orang lain tidak bawa. Sekali-sekali panggil suami tak, saya ceramah begini. Itu istri harus dibawa kemanapun. Cocok ya? Setuju ki Bu? Setuju ki. Ini tidak. Kenapa tidak bawa istri, Pak? Tidak enak Ustaz, tidak bebas ki. Ente kau suami caledak, jili-jiliku. Jadi itu. Apa ayatnya rihlah? Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita. Itu harus jalan-jalan. Makanya bisiki Ustaz Dado. Betul itu Nabi bilang Ustaz Dado. Bagus mungkin ke Malino kita naik bus semua. Haji Faisal di depan sama Haji Mantasia. Bos ke depan. Naik bus sebelum masuk Ramadan. Boleh supaya segar-segar. Selama ada majelis taklim ini sudah pernah rihlah? Astagfirullah. Belum pernah. Iya. Bukan itu yang kebiasaan. Jangan mau itu. Kebiasaan orang modern. Tidak. Nabi rihlah. Sedih sekali. Orang sedih. Masa diceramai terus? Masa diturunkan terus ayat? Muhammad sabar kau berdoa kau. Berangkat kau berjuang kau. Tidak. Dibawa jalan-jalan. Makanya disebut Isra. Perjalanan di waktu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah langsung sampai ke sana? Tidak. Banyak dikasih lihat kami Nabi. Supaya Nabi senang. Apa dikasih lihat kami? Singkat-singkat ini di. Singkat-singkat ini. Waktu Nabi itu berjalan dengan burak, saya cerita dulu burak. Kita tahu burak? Pernah lihat? Saya tidak pernah lihat. Itu burak, kata Imam Muslim ya dalam sanadnya, itu antara kuda dan hamar dan himar. Antara kuda dengan himar.
pas-pas itu. Himar itu keledai, pertengahannya itu. Ya. Nah, yang saya mau bilang, itu burak, kata Nabi, waktu dia mau naik, tidak mau dikasih. Tidak mau tunduk itu himar. Langsung selalu bergerak. Tidak mau jongkok turun. Dimarahi sama malaikat Jibril. Jibril, burak. Kau tidak tahu ini siapa yang mau naik di punggungmu. Orang yang mau naik di punggungmu ini adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Baru keluar keringat dinginnya. Ternyata kata ulama, kenapa itu burak tidak mau? Karena lama tidak dinaiki. Seluruh nabi dan rasul itu memakai burak kalau mau pergi. Misalnya Nabi Ibrahim, pernah dengar kisahnya itu, datangi Nabi Ibrahim tidak ada Ismail di Mekah. Kan Nabi Ibrahim tinggal di Irak, jauh sekali. Kalau naik kuda bisa 4 bulan, 5 bulan. Makanya dia naik burak. Pernah itu datangi, ganti pintumu. Nah, ganti lagi istrinya. Besok datangi lagi, ganti pintumu sampai 3 kali. Itu naik burak. Jadi seluruh nabi dan rasul itu naik burak. Terakhir naik burak nabi siapa? Nabi Isa. Berapa jaraknya Nabi Isa dengan Rasulullah? 500 tahun. Jadi lama sekali ini tidak dinaiki. Nah, kira ini burak tidak ada Nabi. Tidak mau naik. Nabi bilang tidak boleh ini punggungku kalau bukan Nabi. Didatek sama Jibril. Hei, kau tidak tahu ini. Ini yang mau naik di punggungmu ini yang dikenal ketukannya kalau mau dibuka surga. Tidak ada Nabi dan Rasul yang dikenal ketukannya di surga. Hanya Nabi. Hanya Nabi yang dikenal. Kalau bukan Nabi tidak terbuka. Dia tahu kodenya. Kali begini. Banyak tahu begitu tapi ketukannya Nabi yang dikenal oleh surga. Surga itu kan makhluk. Surga itu bukan tempat benda mati, makhluk. Sama neraka, makhluk. Itu neraka nanti kalau nak buka mulutnya, apakah kau sudah penuh? Tidak, tambah lagi. Dikasih masuk matahari, bayangkan matahari masuk. Bulan masuk. Itu luasnya neraka itu. Nah, itu burak setelah dikasih tahu baru mau naik. Saya bilang, dede, kore, nanti tidak mau kau dinaiki sama ini. Akhirnya burak tahu keluar keringat dinginnya, bercucuran keringatnya. Ya, kata Rasulullah melihat saat itu. Nah, waktu berjalan itu Nabi, dia mencium bau, jadi bau harum sekali. Enak perasaannya Nabi. Ya. Bahkan perjalanannya itu diberkahi. Karena niatnya untuk rihla, niatnya untuk wisata agar hatinya tenang. Makanya itu Al-Quran mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi itu sekitarnya. Ya, itu maksudnya itu rihla itu diberkahi. Jadi kalau pergi di Malino niatnya untuk sedikit menenangkan diri, rihla, insya Allah diberkahi perjalanan tak. Jam kau datang tolong di Malino, jam kenapa licin, nanti jatuh ki, nanti longsor ki. Ini tidak diberkahi. Makanya kalau niat tak itu untuk rihla ibadah, diberkahi perjalanan tak itu. Begitu maksudnya. Jam keduluan, jam kau dek musim hujan. Nanti licin jatuh di jurang. Pakamalak-malak semua ada cerita. Meletus ki bana. Di sana itu. Jadi ini pelajaran buat Bapak Ibu kalau nu bawa anakmu rihla. Nu bawa ikaseng itu pergi jalan-jalan karena sudah belajar, sudah di sekolah, banyak hafalannya. Sudah jalan-jalan, jangan terus ke masjid, cepat itu tua. Kalau selalu saya di masjid ke tua-tua semua di dalam kamar. Begitu terus, tidak rihla. Tapi rihla nanti insya Allah. Ini mau rihla ini, mau ke Puncak tanggal 23. Ya, buat rihla. Petuah di sana, pesantren Sabtu Ahad. Ya, bersama 3 pondok yang lain, insya Allah. Ya, mudah lagi kalau pulang ya. Ya, baik. Nah, waktu Rasul jalan itu kan menyenangkan. Dia mencium bau harum. Katanya kepada Jibril, kenapa harum sekali di bawah ini? Harum sekali. Kata Jibril, ya Rasulullah, di bawah ini kuburannya Masitoh dan anak-anaknya. Nah, kemudian Nabi bilang, ceritakan kak. Jadi sambil naik mobil, cerita.
Bercerita dia. Apa kata Jibril dulu? Itu Masito itu tukang sisirnya Fir'aun. Gitu. Ini pelajaran juga bagi ibu-ibu. Jangan bilang itu Masita nama orang. Siapakah namanya yang tukang sisirnya anaknya Fir'aun? Masita Ustaz. Masita itu bukan nama orang. Masita itu artinya tukang sisir. Siapa namanya Ustaz? Saya tidak tahu. Tidak dijelaskan. Apakah Halimah, Isapia, Iratna, tidak ada tahu. Ya. Dengki nangka, dengkanang kan tidak tahu. Yang jelasnya Masito, tukang sisir. Gitu. Jadi gunanya kita pengajian. Sama burung ababil. Apakah nama burung yang melemparkan batu ke Abraham? Saya bilang burung ababil Ustaz. Salah. Ababil itu artinya berbondong-bondong, gopo-gopoi. Apa namanya burungnya? Tidak ditahu. Burung merpati kah? Kondo kah? Ya, tidak ditahu. Ayam ketawa kah? Tidak ditahu. Yang jelasnya ababil, gopo-gopoi. Itu namanya. Seperti Masito, tukang sisir. Jadi itu Masita nasisir ki anaknya Fir'aun. Nasisir ki. Ya, tukang sisir kayak sisir. Jatuh sisirnya. Hampir minggu buat juga itu. Jatuh sisirnya. Langsung bilang Masita, Bismillah. Lalu bilang anaknya Fir'aun, siapa itu? Apakah yang kau maksud itu bapakku? Demi Allah. Nah bilang bukan. Ana rabbuku wa abika rabbu. Bapak saya Tuhanku dan Tuhannya juga bapakmu. Ini kasih tahu bapakku. Bilang kasih tahu nih. Itu Masita itu tukang sisir kayak itu. Kalau dia sudah beriman. Ya. Pelajaran lagi sunnah bagi kita lagi nih ibu-ibu. Kita temu yang tahu, jangan kasih tahu orang lain. Siapa suruh dia datang. Jadi kalau jatuh baranta, jatuh HP tak, apa biasa dibaca? Astagfirullah, innalillah. Ternyata yang benar Bismillah. Karena dalil ini. Makanya di Arab Saudi itu kalau ada jatuh HP-nya Bismillah. Coba perhatikan kasih jatuh HP tak dari atas. Baca Bismillah. Itu. Ada jatuh piring, jatuh sendok, Bismillah. Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau astagfirullah. Ada yang lebih parah lagi, mati ki. Ya, enggak tahu di mana pengajian gitu yang begituan. Mati ki. Nah. Jatuh. Dia bilang ku kasih tahu bapakku. Bilang kasih tahu bapakmu. Datang Fir'aun bilang, betulkah engkau memiliki Tuhan lain selain saya? Bilang betul. Yang menciptakan saya dan menciptakan engkau. Ku masak kok. Dia bilang masak mak. Akhirnya diambilkan panci besar dari tembaga warna kuning, cepat panas itu diisi air. Untuk melihat agar Masita bisa berubah, tukang sisir ini bisa berubah. Maka Fir'aun mengatakan anaknya dulu 5 anaknya. Nah lempar satu-satu anaknya, mati. Mendidih nih. Yang kedua dilempar lagi, ketiga dilempar, yang keempat dilempar lagi. Sisa yang dikandung anunya, yang nagendong, yang masih nasusui. Sini sekarang giliranmu, ragu-ragu Masita. Apa bikin ragu-ragu? Nah bilang saya mau kasihani anak bayi, langsung mau dimasak. Nah tidak ada rampana di bawah. Apa kemudian? Tiba-tiba itu anak bicara. Kata-katanya itu anak, ya Umi, wahai mamaku, siksa di akhirat itu lebih sakit daripada siksa di dunia. Lompat lagi turun. Akhirnya Masita dengan anaknya itu lompat turun. Sebelum meninggal, sebelum dimasak, kata Masita, minta tolong Fir'aun, seluruh tulang belulang anakku dikumpul jadi satu, baru ditanam. Dan tempat yang harum itu, karena di bawah itu tulang belulangnya Masita ditanam oleh Fir'aun. Makanya nacium Nabi waktu Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak pemandangan yang kasih ke Nabi. Ada juga Nabi melihat orang yang mengumpulkan kayu bakar. Kalau sudah mina kasih naik di punggungnya, nah tambah lagi.
Masih banyak lagi, nah tambah lagi. Sampai tidak bisa nangkap, nah tambah lagi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kata Nabi, kenapa begitu Jibril? Nabi bilang itu orang yang suka kumpulkan sumbangan di masjid, di panti asuhan, baru dia dimakan. Nah tumpuk-tumpuk ji. Saya itu bahaya tuh, saya itu bahaya kak. Ya, kumpul-kumpul sumbangan nasi kotak 60 baru kita tunjuk makan. Mana cara makan yang 60 kotak? Hati-hati pengumpul sumbangan. Orang itu menyumbang karena ada nalia, mungkin mau bangun masjid, mau kasih makan anak yatim. Tapi kalau seandainya kau sendiri minta, anak kasih kok. Hati-hati yang mengumpul-ngumpul sumbangan. Itu yang Rasulullah lakukan. Jadi senang diceritakan. Sampai di Masjidil Aqsa, nasimpan tummi buratnya Nabi. Tempatnya orang-orang juga mengikat buraknya masing-masing. Jadi banyak burak di situ simpan. Nabi ditunggu di dalam untuk memimpin salat 2 rakaat. Para nabi dan rasul ada di belakang di Masjidil Aqsa. Itulah sebabnya Masjidil Aqsa sangat dijaga. Yang hari ini orang kafir, orang Yahudi laknatullah alaih menghancurkan dan menyiksa saudara-saudara kita, membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Karena di situ banyak nabi dan rasul. Nah, setelah itu Nabi sebelum naik ke langit, Isra, Mi'raj namanya. Yang tadi itu Isra, ada surah Al-Isra. Terkait dengan Mi'raj dijelaskan dalam Al-Quran. Walaqad ra'ahu nasratan ukhra inda sidratil muntaha. Itu yang dijelaskan itu. Surah Ad-Duhan ya, dijelaskan tentang perjalanan Mi'raj. Sebelum naik, Nabi dibawakan malaikat Jibril 2 minuman. Satu hamar itu bir, balok halal, baloknya surga. Yang kedua laban atau susu. Nabi memilih susu. Itulah sebabnya susu itu membawa keberkahan luar biasa dalam diri ibu-ibu, untuk anak bayinya, dan bagi kita yang sudah besar masih sering beli dan disiapkan susu yang bergizi. Dan itulah perintah pilihan Nabi untuk umatnya. Ustaz, kenapa dapat minum balok sekarang? Itu bukan umatnya Nabi. Kita sudah dipilihkan susu, balok nak pilih. Ya, ini masalah. Nah, setelah itu Nabi naik untuk sampai langit pertama. Kita kasih cepat saja, bisa sampai 6:30 tuh waktu. Iya. Jadi naik ke langit pertama. Diketuk pintu langit pertama. Apa kata malaikat penjaga langit pertama? Man huwa, siapa dia? Siapa kamu? Man anta, siapa kamu? Dia bilang, ana Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa itu di sampingmu? Dia bilang, huwa Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan, wa kadabu isalat, apakah dia telah diangkat menjadi rasul? Kemudian, ya, dia telah diangkat menjadi rasul. Kemudian, wa futihalana, terbukalah pintu langit yang pertama. Jadi itu malaikat penjaga langit. Karena itu malaikat, kalau dia tidak dikasih tahu, dia tidak tahu. Bayangkan itu, bosnya malaikat tidak nak tahu. Bosnya, malaikat Jibril itu kan bosnya malaikat, tidak tahu penjaga malaikat, penjaga pintu langit pertama. Setelah itu dia ketemu siapa? Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama. Nabi bilang, Jibril, ya Rasulullah, itulah kakek moyangmu Adam. Sapalah dia. Kemudian dipanggil juga sama Nabi Adam, marhaban ya Nabi as-soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh. Setelah itu Rasulullah naik lagi ke langit yang kedua. Bilang lagi Jibril, bertanya lagi malaikat penjaga langit yang kedua, man huwa, siapa kamu? Man anta, dia bilang ana Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa di sampingmu? Muhammad. Qila wa kadabu isalat, apakah dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul pada malam hari ini? Naam, wa kadabu isalat, dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Terbuka pintu langit kedua. Siapa nabinya di dalam?
Ayo, siapa Nabi siapa lagi kedua? Ayo, siapa? Ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sepupu, jadi dua nabi yang sepupu. Sepupu itu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Selanjutnya naik ke langit yang ketiga. Siapa langit yang ketiga? Nabi siapa, Bu? Ayo. Perlu juga kita tahu nanti kalau naik di langit. Kan di surga itu di atas. Masa surga di bawah tanah? Langit kedua siapa ditemui Nabi? Nabi Yusuf alaihissalam. Marhaban bika ya Nabi as-soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh. Kata Nabi, Jibril, siapa itu? Itu Nabi Yusuf. Kata Nabi, itu Yusuf tampangnya ternyata dia memiliki ketampanan setengahnya dunia. Setengah ini dunia satu, setengahnya itu ketampanan miliknya semua Nabi Yusuf. Pantas gagah Nabi Yusuf tampan karena setengahnya dunia. Kenapa kita jelek-jelek? Karena mungkin sedikit mami kita 0,006 mami. Seperti saya, Ustaz Dado, lebih nama nih. Nabi ini semua Nabi Yusuf. Setengah mami ini yang dibagi-bagi. Dibagi nih ke Jepang, dibagi ke Arab Saudi, di Turki, cantik-cantik tuh. Korea, Kazakhstan. Nah, kita ini kasih yang begini pendek-pendek, kurus, hitam, conga, ada semua. Sedikit mami. Naik lagi, naik lagi ke langit yang keempat. Siapa lagi yang keempat? Kalau Ustaz Dado tuh, Bu, curang. Kalau maghrib Isya di malam Rabu pakai hadiah. Kalau ada pengajian, kita ibu-ibu kasihan tidak dikasih hadiah. Maunya tuh kasih tuh hadiah. Apa tahu? Hadiahnya ini satu gitu yang pergi. Kalau misalnya saya bertanya ini, sebentar saya tanya, Nabi siapa lagi kedua? Apa hadiahnya Ustaz Dado? HP-nya Ustaz Dado. Kemudian langit keempat itu Nabi siapa? Sotako. Ya, Nabi Idris. Ya. Isra, mantap. Ya, Isra ini namanya Isra, Bu. Isra Miraj. Isra. Kemudian Nabi yang kelima, di langit yang kelima, langit yang kelima. Pintu langit yang kelima, tingkat 5. Nabi siapa? Nabi siapa? Apa? Nabi Muhammad yang pergi. Nabi Harun. Ya. Kemudian lagi ke langit yang ke-6. Man anta, siapa kamu? Ana Jibril. Kila wa man ma'ak, siapa di sampingmu? Muhammad. Kila wa kadabu isalak, apakah telah diangkat jadi rasul ini malam? Kadabu isalak, dia telah diangkat menjadi nabi. Wa futiha lana, terbuka lagi pintu langit yang ke-6. Siapa di dalam? Nabi Musa alaihissalam. Ada cerita yang menarik. Karena waktu datang Nabi Muhammad, cukup, Bu? Cukup waktunya? Belum. 5 menit lagi. Ya. Nabi Musa sedikit lagi 2 menit supaya ditahu itu Isra Miraj, bukan sepotong-sepotong. Di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa. Waktu ketemu Nabi Musa menangis. Bukan menangis apa? Ada yang mengatakan cemburu. Padahal sebenarnya Nabi Musa tidak cemburu. Dia mengatakan, dulu sebelum engkau lahir, engkau datang, seluruh umatku Bani Israel menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Tapi setelah datang pemuda kaum itu, maka umatku sudah tergeser. Umatmu yang menjadi umat yang paling baik, umat yang paling utama, tidak masuk umat-umat lain ke dalam surga sebelum umatnya Muhammad duluan masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi biar pakai jelek-jelek, pendek-pendek, yang penting duluan kita masuk surga daripada umatnya Nabi Musa. Begitu. Kita ini pendek-pendek tapi hebat, cabai-cabean, ya mantap.
Nah, setelah itu naik lagi ke Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim sandar-sandar di Masjid Baitul Ma'mur. Ka'bahnya di atas. Kata Nabi Ibrahim, kalau masuk malaikat 70.000 itu tidak pernah keluar. Begitu banyaknya malaikat setiap saat masuk. Nah, kemudian Rasul naik ke atas, terima perintah sholat. Berapa kali? 50 kali. Setelah itu Nabi turun ke Nabi Ibrahim, "Ya Muhammad, dapat apa? Perintah salat berapa kali? 50 kali. Alhamdulillah." Turun makona. Itu. Turun di Nabi Isa. Nabi Isa bertanya, "Berapa kali kau sembahyang?" Nabi bilang 50 kali. Nabi bilang, "Weh, kembali kau." Untung ada Nabi Musa. Kalau tidak ada Nabi Musa, tidak bisa ikut pengajian. Disuruh 50 kali sembahyang sehari semalam. Apa kau? Berarti setiap 10 menit sembahyang ki. Bersyukur ada Nabi Isa atau tidak? Bersyukur ada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, "Kembali ki, umatku itu tidak mungkin bisa 50 kali. Umatku saja yang terdahulu tidak bisa." Kenapa umat terdahulu itu tinggi-tinggi badannya? Sampai 32 meter. Panjang umurnya sampai 2000 tahun. 1500 tahun. Tidak sanggup yang 50 kali. Apalagi umatmu. Umatmu itu pendek-pendek umurnya, pendek badannya. Tinggi kalasina. Ya, banyak tipu-tipu ya, untung ada Nabi Musa, akhirnya jadi 5. Nah, inilah jamaah sekalian singkatnya kisah perjalanan kita dari bumi sampai naik ke langit. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan kita, dan ketika berbicara dengan Isra Mi'raj, maka mari kembali kita perbaiki sholat kita, tambah jumlahnya dan perbaiki kualitasnya. Wallahu a'lam. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian